Haleluya. Selamat malam khususnya buat Bapak Pendeta Iwan, Mas Engin, istri dan istri, adik kecil yang cantik, Ibu Pendeta Erinda Siaan, dan tentu keluarga besar Sekinah yang saya cintai. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pada malam hari ini kita undang Roh Kudus bekerja, menjamah hidup kita, membarui kita. Kita angkat lagu, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
Kami boleh berbahagia karena kami merasakan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puji, yang kami muliakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di hati-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa di surga. Ada banyak halangan dan rintangan yang seringkali membuat kami gagal untuk ke gereja Tuhan. Ada banyak perkara yang seringkali membuat kaki kami berat untuk melangkah ke dalam rumah Tuhan. Tapi kalau malam ini, saat ini kami ada di rumah-Mu, itulah anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan buat kami. Kemenangan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau hargai dan hormati kesempatan yang ada ini Tuhan. Dengan memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah suasana surga turun di atas kami. Urapan Allah terjadi, mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Baik worship leader, singers, pemusik, pengatur LCD sound system Tuhan, maupun yang menyambut tamu kolektan, ataupun yang mengatur video maupun fotografer. Tuhan berkati kami semua Bapa. Kami rindu dengan kehadiran-Mu. Kami dikuatkan dengan kehadiran-Mu. Kami dipenuhi dengan sukacita. Dengan kehadiran-Mu ada sebuah pengharapan yang baru yang Tuhan nyatakan buat kami. Sehingga kami tidak perlu putus asa, tidak perlu kecewa. Karena Tuhan yang mendengar suara hati kami. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Kami yang ada di sini, kami siap memuji Tuhan dan kami siap diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Iwan dan Ibu serta anaknya sudah ada di tengah-tengah kami. Ada Ibu Pendeta Siahaan dari Belinyu. Kami bersyukur Bapak, Allah mengirim hamba-hamba-Mu untuk merasakan kuasa-Mu pada malam ini. Kami buka ibadah kami pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi pusat ibadah kami pada malam ini. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Kita angkat lagu, Ya Tuhanku, aku hendak memuji nama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan keluarga besar Sekinah untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Ya Tuhan. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Amin. Selama ku
manis kau dengar sip karalaya. Manis kau dengar Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah yang ku renung setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena kami renungkan Tuhan. Haleluya. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hati kita bersuka karena Dia ada di sini. Haleluya, 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 haleluya. Hati kita bersuka karena Tuhan. Kita angkat lagu yang lain. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Oh, hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, suka, suka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Hari ini, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Tuhan. Semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat lagu yang lain, lebih dari pemenang. Yo. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Yeah. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak siapa yang bisa lawan kita? Gak ada, gak ada. Kita lebih dari pemenang. Kita katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari haleluya, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya. Engkau raja segala raja, segala raja. Engkau raja segala raja, Yesus. Haleluya, mari kita bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya.
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa. Dengan hormat, Ani berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Amin. Tuhan. Kami memberikan pujian yang terbaik dari yang kami miliki hanya untuk menyenangkan-Mu. Engkau hadir memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Kami mau belajar untuk memberi dengan sukacita Tuhan. Karena kami percaya setiap apa yang kami beri, Engkau akan pakai untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan berikan persembahan yang pertama dan kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Pendeta Cindy Siaan. Saya persilahkan. Tuhan. Satu pujian buat kita semua, biar kita semua sama-sama saling dikuatkan. Haleluya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Amin. Biar kita punya hati semakin cinta dan mendekat sama Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Amin, haleluya.
terima kasih buat persembahan pujiannya. Suaranya, waduh ya, luar biasa. Powernya seperti semesan Om Iwan yang kencang. Cantik orangnya, cantik suaranya, ya kan. Dan sekarang kita mau lebih mendengar lagi suara yang indah, firman Tuhan. Saya jemput sidang jemaat Tuhan, keluarga besar Sekina untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Dengan hormat Ibu Pendeta Erinda Siahaan maju ke depan untuk doa firman Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Maha besar Engkau Bapa, ajaib Engkau, perbuatanmu sungguh luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu dan hamba-Mu di tempat ini. Kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Biar setiap pujian yang kami naikkan kepadamu, setiap persembahan yang sudah kami naikkan kepadamu, menjadi pujian dan persembahan yang menyenangkan hatimu ya Tuhan. Sehingga Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami saat ini. Memberkati kami yang sudah berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji akan namamu. Biarlah urapanmu, biarlah kuasamu tetap bekerja Tuhan saat ini. Sehingga kami yang hadir saat ini Tuhan, kami akan pulang sebentar membawa sukacita, membawa berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu kami perlu firman-Mu. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami berdoa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi setiap hati kami, pendengaran kami. Sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar memberkati kami semuanya yang sudah datang pada saat malam hari ini. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, tidak ada satu orang pun di antara kami yang pulang tanpa membawa berkat dari Tuhan.
Namun kami percaya Engkau sudah memberkati kami ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan para umat-umat-Mu, pelayan-pelayan sudah ambil bagian. Engkau pakai terus lebih heran lagi mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak terasa 1 tahun lalu saya berdiri di tempat ini dengan tema yang masih terpampang ya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan juga waktu yang berjalan begitu cepat. Tetapi luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kasih setia Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tentunya pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus lewat pengurus Pelnap Sekina, Ibu Nila dan Kok Sem yang boleh malam hari ini mempercayakan saya lagi untuk melayani firman Tuhan dan semua rekan-rekan pelayanan yang ada di tempat ini. Saya percaya bahwa kita akan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, penuh dengan wajah-wajah dengan sukacita. Saya curiga tadi pemimpin pujian dia nyanyi lagu tentang kemenangan-kemenangan ya. Karena hampir 2 minggu ini dia selalu kalahkan saya di bulu tangkis ya. Mungkin ada aura kemenangan terus dia nyanyi tadi sambil bersukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus baik buat kita semua, amin. Ya puji Tuhan. Tentunya saya tidak usah memperkenalkan diri ya. Nama sudah terpampang di depan kami. Dan tadi istri saya, kalau saudara setiap tahun saya berusaha untuk mengejar tinggi istri saya. Tapi memang sudah tidak sanggup lagi saudara ya. Memang sudah ditakdirkan seperti ini. Saya selalu ingat Bapak Gembala bilang, memang kamu dapat dia mujizat katanya ya. Haleluya. Saya ingat saudara waktu saya ajarin dia bawa motor di daerah kompleks kita pelayanan. Nah dia kan di depan tinggi, saya di belakang pendek toh. Saya bilang kiri kiri, jatuhlah di got saudara. Wah, kebetulan ada yang lagi jalan-jalan pagi di situ. Mereka bantuin, saya di bawah, dia di atas. Jadi ketimpa sama motor. Dibantuin lah sama orang-orang di sekitar situ ya. Dia bilang, aduh kasihan adeknya udah tertindih di bawah. Saya bilang saya bukan adeknya, saya suaminya. Waduh, itu yang dibilangnya sudah jatuh tertimpa tangga lah ya. Puji Tuhan ya. Oke, langsung saja kita akan lihat firman Tuhan. Tema yang sudah diberikan kepada saya di dalam 2 Timotius 3:16, saya percaya hati ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kita akan baca bersama-sama yang sudah ada di depan juga ya. Mari dalam hitungan ketiga kita baca ayat firman Tuhan ini. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Sering kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat perikop ini dalam perikop iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Sebenarnya kalau kita lihat ayat ini justru puncak ya dari tulisan atau sesuatu kitab yang diilhamkan Allah ya kepada kita semua sebagai orang percaya. Di sana dikatakan sangat bermanfaat. Kalau saya baca dalam terjemahan yang lain bilang begini, semua kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk meyakinkan dalam tanda kurung tentang dosa, untuk memperbaiki kelakuan dari kesalahan dan memulihkan ketaatan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk belajar hidup sesuai dengan kehendak Allah, baik hidup pribadi, perilaku, terhormat, integritas, dan terlebih keberanian moral. Nah, saudara perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-10, karena ini satu perikop memang ya. Saya katakan tadi ini sebenarnya puncak bagaimana 2 tokoh yang di dalam perikop ini Paulus dan Timotius. Kalau saudara perhatikan dalam ayat 10 di sana dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus sedang mempresentasikan
hidup daripada Timotius. Ya, saya bilang ini mewakili dua generasi. Yang satu anak muda sekitar 16-17 tahun, yang Paulus yang juga sudah berkecimpung luar biasa di dalam pelayanan. Ya, dia menyampaikan seperti mempresentasikan, ini loh Timotius, bukan hanya saja dia mengikuti ajaranku, tetapi apa yang diajarkan itu juga yang dilakukan. Amin. Haleluya. Sebenarnya sebagai pengkhotbah hamba Tuhan seperti ini saudara, waktu itu tanggung jawab jauh lebih besar. Karena firman Allah berkata yang banyak tahu diminta pertanggung jawab lebih besar. Begitu ya. Bagaimana saya berpikir begini, kalau mungkin istilahnya karena hari-hari kita baca Alkitab hari-hari, susun khotbah setengah satu jam selesai. Tapi menghidupi firman itu yang sangat butuh penyerahan total yang luar biasa. Paulus bilang begini kepada Timotius, kamu bukan hanya saja mengikuti ajaranku, tetapi kamu sudah mengikuti cara hidupku. Haleluya. Kira-kira dalam perjalanan hidup kita, siapa yang paling tidak menjadi teladan dalam konteks kehidupan kerohanian kita? Saya 10 tahun praktek di Cianjur, ketika sudah keluar dari Cianjur, merasa masih kurang dididik oleh Aon Datu. Walaupun memang cukup disiplin dididiknya saudara. Merasa masih kurang, kira-kira begitu. Karena setelah Om sudah tidak ada, berpikir aduh ternyata masih banyak harus dibenahi ketika jadi gembala. Ya. Dan bersyukur saudara lihat bagaimana Timotius memiliki mentor rohani yang luar biasa. Paulus tidak hanya melepas dia, tetapi dipantau di usia muda. Dia luar biasa. Dia mengikuti ajaran dan dia mengikuti hidup daripada Paulus. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan pada malam hari ini. Kita jangan hanya isi saja pengetahuan kita dengan firman Allah. Tetapi hidupi firman Tuhan. Amin. Bukankah Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Standar masuk sorga bukan bikin mujizat, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Nah di sana dikatakan bahwa Paulus mempresentasikan bukan hanya saja soal ajaran, tetapi bagaimana cara hidup daripada Paulus. Beberapa kali Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu mengajarkan tapi kamu tidak menghidupi apa yang kamu ajarkan. Haleluya. Apakah hari-hari ini yang saudara lihat, apakah di media sosial, apakah dalam kehidupan hari-hari, dalam konteks orang percaya, saudara, sudah jauh yang katanya dinamakan sesuai dengan firman Tuhan. Semua berdoa dan berharap seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi. Mau seperti Yesus. Amin. Kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan. Ada bapak-bapak bersaksi, setelah bersaksi dia nyanyi lagu begini saudara ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Siapa yang tidak mau Tuhan buka jalan, kita punya masalah. Semua Tuhan, kita mau Tuhan buka jalan untuk setiap persoalan kita. Amin. Dia nyanyi sungguh-sungguh. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Waktu masuk ref dia begini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan mau buka jalan, hidup suci gak mau. Kan begitu. Giliran, kalau ku hidup suci tidak turut. Dia gak mau ngomong. Ku tahu Tuhan pasti buka. Gak fair itu namanya. Kita mau diberkati, hidup juga harus sesuai firman Allah. Amin. Nah di sana dikatakan. Yang kedua saudara lihat. Saya mencatat begini. Satu teladan hidup lebih berpengaruh daripada 1000 kata-kata. Anak-anak kita itu paling gampang tiru apa yang orang tua buat gitu ya. Paling gampang sekali. Daripada 1000 nasihat. Kalau dia lihat orang tua rajin berdoa, dia secara otomatis akan bisa berdoa. Ya. Amin. Anak-anak itu paling gampang sekali meniru. Ya.
Jadi satu teladan sikap hidup yang kita tunjukkan itu lebih terimpartasi dan bisa mempengaruhi orang mengalami sebuah perubahan daripada 1000 kata-kata kita. Yang orang lain mungkin belum tentu tahu keberadaan hidup kita. Dan Paulus menekankan ini luar biasa kepada Timotius. Nah, puncaknya itu di 2 Timotius 3:16. Ya, mari saudara lihat di dalam ayat 10. Ya, ikuti ajarannya dan cara hidupnya. Ya, dan apa yang sudah diikuti oleh Timotius ayat 11. Engkau telah ikut menderita. Haleluya. Filipi 1 ayat 9 berkata kita dikaruniakan bukan hanya percaya saja, tapi juga untuk menderita. Ya, pikul salib. Amin. Haleluya. Tidak ada satupun kita di bawah kolong saya bilang tidak hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Ya, siapapun itu, 3 hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Masalah, menjadi tua dan mati. Tidak ada yang bisa hindari 3 hal ini. Bulan lalu kakak ipar mungkin sudah ada tahu ya. Dia habis mandi jam 7 mau pergi kerja. Habis mandi masuk ke kamar lewat. Tidak ada keluhan sakit. Pelayan Tuhan luar biasa. Kaget semua kita. Pagi-pagi hari Selasa ya. Hari Selasa. Wah, cuma mandi ke kamar. Siap-siap mau ke kantor. Tiba-tiba sudah gak ada. Lewat. Wah, hidup ini singkat sekali. Saudara. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan berbenah jadi lebih baik. Amin. Di sana dikatakan ya. Ada penderita mengikuti ajaran cara hidup dan ikut menderita. Haleluya. Tentang penderitaan Timotius juga yang sangat muda. Itu sudah sangat menjadi teladan. Wah, ini luar biasa. Anak-anak muda sekarang kan sangat kental dengan euforia. Hidup mungkin sesuka hati. Tapi ini Timotius luar biasa. Paulus bilang dia presentasikan kamu juga sudah cukup menderita, ikut menderita. Ya, ayat 14 sudah lihat. Ayat 14. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus harus menderita. Sedangkan orang jahat dan menipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14 sudah perhatikan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Selain Paulus melihat Timotius ini sudah mengikuti ajarannya dan cara hidupnya. Yang Paulus mau tekankan bagaimana harus berpegang teguh. Ini soal pengajaran. Karena ternyata saat itu ada pengajaran-pengajaran sesat yang masuk. Ya, saya aktif sekali di TikTok saudara ya. Pelayanan juga di TikTok. Wah itu memang, itu kalau kita memang kita tidak dibekali dengan pemahaman firman Tuhan yang kuat, itu sangat mudah sekali. Saya sudah bilang, ada teman bisa semudah itu ya. Terkontaminasi dengan pengajaran yang berkembang hari-hari ini. Ya, yang bisa menyesatkan. Akan terus ada itu saudara. Makanya bersyukur kalau kita tetap berpegang kepada kebenaran yang sejati. Paulus juga ingatkan kepada Timotius. Bukankah ada istilah berkata, lebih mudah mendapatkan daripada mempertahankan. Ya. Kita sudah menerima Yesus, tapi bagaimana mempertahankan itu urusan yang lain, saudara. Mempertahankan soal pengajaran, bertahan soal iman ketika dalam penderitaan, dan bagaimana menjalani kehidupan ini dengan cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Coba kita hubungkan dulu dengan Efesus 4. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-14. Efesus 4 ayat 14. Di sana hubungannya dengan bagaimana sehat untuk tetap berpegang. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah kalau kita lihat ayat 10 tadi. Paulus bicara tentang ajaran. Ya. Nah kalau saudara lihat lagi nanti di 2 Timotius 3:16. Bagaimana
tulisan yang diilhamkan itu bermanfaat untuk mengajar. Nah, itu ada namanya doktrin, ya, pengajaran, ya. Nah, Paulus tekankan juga kepada Timotius, berpegang teguh, jangan sampai engkau diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Haleluya. Wah, karismatik Pantekosta masih percaya ada mujizat, betul? Tapi orientasi kita bukan mujizat. Haleluya, amin. Masih percaya ada mujizat. Orientasi kita kekristenan kita bukan mujizat. Tapi bagaimana kehidupan kita berakar, bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, di sana dikatakan untuk tetap berpegang supaya mempertahankan segala sesuatu sehingga ajaran kita tetap sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini akan terus berkembang. Bersyukur kalau kita ada dalam pengawasan, ada dalam bimbingan hamba-hamba Tuhan yang memberikan pengajaran yang sehat. Amin. Supaya pertumbuhan iman kita tidak diombang-ambingkan katanya. Haleluya. Tidak diombang-ambingkan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-15. Ya. Sudah lihat tadi yang pertama bagaimana Timotius mengikuti bukan hanya ajaran, cara hidupnya, dia juga sudah mengikuti bagaimana dia menderita. Pesan Paulus juga bagaimana dia harus berpegang teguh. Dan sudah diperhatikan ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Anak saya ini umur 8-9 tahun ini. Dia sudah baca Alkitab, kitab Kejadian sampai Wahyu udah selesai. Haleluya. Ternyata penting dari anak-anak kita ajarkan mereka tentang bagaimana mengenal tentang firman Tuhan. Amin saudara. Ya, diperkatakan mulai dari kecil. Track record Timotius bagus sekali. Ya, dari Eunike, dari neneknya Lois memang bagus. Generasi, 3 generasi sampai kepada Timotius. Kan kita mau begitu. Bukan hanya kita sekarang ini keluarga muda, pelga muda, keluarga muda yang betul-betul memiliki integritas dalam pengenalan akan firman, tapi sampai ke anak cucu kita. Amin. Haleluya. Dari generasi ke generasi. Wah, ternyata munculnya Timotius ini, dia bisa menderita, dia tetap berpegang teguh karena memang dari kecil dia. Haleluya. Bukan hanya tadi sudah mau datang sini, Siena bilang begini, sudah mau naik motor, susah juga ya jadi anak pendeta. Emang kenapa? Ya ikut-ikut orang mau belajar ibadah, ikut-ikut. Saya punya teman jauh-jauh katanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ajaran. Coba saudara bandingkan dulu dengan Ulangan 6 ayat 7. Sudah lihat ayat firman Tuhan ini. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 firman Allah mencatat di sana, ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Katakan amin. Haleluya. Memang harus berulang-ulang. Iya kan? Ajarkan kepada anak-anak. Ya, kita bukan hanya ajarkan ilmu kepada mereka. Secara sekuler mereka sukses. Tapi kita mau secara sekuler mereka sukses dan mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Diajarkan berulang-ulang. Nah, jangan lupa baca Alkitab ya. Ya. Jangan diajarin ke anak, bapaknya, ibunya bangun pagi-pagi. Handphone kok mana? Ha? Main handphone. Enggak begitu ya. Haleluya. Ajarkan berulang-ulang. Ya. Kepada anak, membicarakannya. Dalam perjalanan, waduh, seluruh aspek kita betul-betul ya. Kalau berjalan sesuai firman Allah. Mazmur berkata firman itu terang. Kita tidak akan terantuk, kita tidak akan jatuh. Dituntun oleh firman Allah. Anak-anak kita gak bisa jaga 24 jam. Ketika mereka sudah bertumbuh dewasa ataupun mereka sudah mapan menikah, udah gak bisa sama-sama orang tua.
Tapi waktu dari kecil dapat ajaran, kitab ya, pengajaran yang baik, yang sehat. Mereka akan ingat itu. Haleluya. Timotius demikian. Paulus bilang apa? Dari kecil. Ya, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, mengajar atau mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang bukan hanya urusan kita di dunia, tapi sampai urusan kita di surga. Amin. Yang namanya keselamatan itu. Kan Filipi bilang apa? Kerjakan keselamatan. Waduh, bermeditasi kata firman Allah dengan firman Tuhan. Setiap hari kita renungkan. Amin. Haleluya ya. Nah itu bagian selanjutnya. Nah baru masuk dalam ayat 16 yang menjadi ayat pokok kita ya. Nah saudara, saya katakan ayat 16 ini ditulis Paulus dan Timotius, mereka sudah menghidupi ya. Jadi semua tulisan, semua kitab suci, manfaatnya mereka sudah dapat. Begitu. Mereka sudah hidup. Paulus yang dulunya namanya Saulus ya, seorang penganiaya jemaat di gereja mula-mula dengan sangat beringas ya, yang mengultimatum dan memberikan keputusan untuk merajam Stefanus dengan batu ya, beringas. Tapi apa yang diilhamkan itu sudah memperbaiki kelakuannya. Makanya dia tulis, oh ini semua tulisan kitab suci ini sudah merubah saya. Merubah Timotius, merubah Paulus. Baru dia tulis ini. Karena semua percaya semua tulisan kitab di dalam Alkitab itu bermanfaat. Ya toh? Nah yang dituliskan itu di sana dikatakan bermanfaat. Bagaimana bisa bermanfaat? Kalau kita bukan hanya belajar tapi melakukan. Itu sudah dilakukan oleh Paulus. Dan Paulus juga bilang kepada Timotius, kamu sudah ikuti ya cara hidupku, ajaranku, kasihku, pendirianku, imanku, kesabaranku, ketekunanku. Udah dilakukan, jadi manfaatnya luar biasa. Haleluya. Ya, segala tulisan. Ya, segala tulisan yang diilhamkan, segala kitab yang dihembusi oleh nafas Allah bermanfaat ya, atau sangat berguna atau sangat beruntung, enggak rugi saudara. Ya. Enggak ada kerugian apa-apa kalau saudara betul-betul melihat kebenaran firman Tuhan ini yang diilhamkan ya, sangat bermanfaat. Saya bilang begini, mau urusan apa? Semua ada di Alkitab. Kesehatan ada. Makan minum kebutuhan tiap hari ada. Ya, rumah tangga ada. Semua ada. Sayang kalau kita tidak menjadikan firman Tuhan yang ditulis ya, yang diilhamkan Allah sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Sangat beruntung. Semua kita mungkin orang-orang dagang di sini ya. Mau setiap usaha dagang kita ada untungnya. Tidak ada orang dagang merugi. Mau selalu ada untung. Ya. Apalagi soal kebenaran firman Allah, saudara. Wah, betul-betul memenuhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bermanfaat. Di sana dikatakan menguntungkan dan sangat berguna. Ini saudara lihat begini. Ini kan hanya tulisan, betul ya. Kalau kita mungkin baca begitu ya, tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Ada rahasia lain ketika tulisan yang diilhamkan ini betul-betul sangat bermanfaat. Di sana dikatakan, nanti kalau mau bahas satu-satu ini lama sekali ya. Mengajarkan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu kita ambil keseluruhannya aja. Tapi maksudnya begini, bagaimana bisa bermanfaat dan berguna, bahkan beruntung. Tulisan apa yang diilhamkan oleh Allah. Mari saudara bandingkan dulu dengan 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Saudara lihat sebentar, dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-6. Firman Allah berkata demikian.
Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ayat 7. Ya, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Ayat 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi tulisan ini tanpa roh yang menghidupkan, dia hanya sebuah tulisan. Roh yang menghidupkan sehingga kemuliaan Tuhan ada nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya kita selalu berdoa, hamba-hamba Tuhan. Ya, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu, beri pengertian untuk bisa mengerti ini. Kalau enggak kayak kita hanya seperti baca begitu aja. Iya toh? Dapat pengertian yang baru. Jadi roh yang menghidupkan. Makanya saudara suka bilang begini rata-rata. Kenapa ya setiap saya membaca Alkitab sebelum tidur, yang ada gue ngantuk. Ketiduran. Minta Roh Kudus tuntun. Amin. Haleluya. Ada kerinduan. Ada hati yang haus. Ada hati yang lapar akan firman Tuhan. Haleluya. Dia yang menghidupkan. Ya. Tulisan yang diilhamkan Allah akan bermanfaat, memberikan pengajaran kalau Roh Kudus ada dan menghidupkan firman Tuhan itu. Makanya 3 konsep dalam kita mendengar firman Tuhan. Ya. Yang pertama, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saudara dapat namanya pengetahuan. Oh, begini tuh Paulus. Oh, begini yang Timotius. Waktu dia muda, ya, sudah rajin baca kitab suci. Dapat pengetahuan. Ya. Dulu di sekolah Alkitab ada yang tanya begini. Itu Petrus kan punya mertua. Ya. Dia tanya sama guru, siapa istrinya Petrus? Nggak ditulis sama Alkitab. Gurunya bilang, udahlah gak usah urus-urus istri orang. Urus aja istrimu di rumah katanya. Haleluya. Ya. Pengetahuan. Kita butuh pengetahuan. Yang kedua namanya rema. Nah, waktu saya sampaikan pesan apa yang saudara dapat. Rema apa yang saudara terima. Kan gitu ya. Rema pesan dari tulisan itu. Dari penyampaian firman Allah itu. Lewat pekerjaan Roh Kudus dapat pesan. Makanya kalau saudara dari rumah capek-capek kerja. Ya, kalau datang dengan sungguh-sungguh hati terbuka. Saya datang pasti dapat sesuatu lagi dari Tuhan untuk meneguhkan hati saya. Amin. Untuk saya dapat lagi restorasi hati dan pikiran saya. Jadi kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, tantangan yang semakin sulit. Tuhan, apalagi Tuhan mau bicara sama saya. Ada rema, ada pesan Tuhan. Ya, pengetahuan, rema dan apa namanya? Firman menjadi daging. Nah itu. Yohanes 1 ayat 14. Saudara lihat. Nah, Yohanes 1 ayat 14 di sana dikatakan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Memang terjemahan aslinya firman itu menjadi daging. Dan diam di antara kita. Kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Saudara lihat, semua tulisan itu bermanfaat. Iya. Pengetahuan bermanfaat firman Tuhan. Pesan Tuhan. Dan terpenting firman Tuhan jadi daging. Jadi hari-hari hidup kita itu sudah betul-betul hubungannya selalu dengan firman Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan standarnya sudah firman Tuhan. Amin. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan,
apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, seluruh aspek kita. Hubungannya sudah dengan firman, udah menjadi daging. Baru bermanfaat, mengajar, ya, memperbaiki lambat laun, diperbaiki sifat-sifat yang tidak baik. Tadi kan salah satu manfaatnya memperbaiki kelakuan. Wah, namanya sifat saudara ya. Ada manusia sempurna, diperbaiki, ya, oleh firman Tuhan, ya. Semua kita diperbaiki, dibaharui, manfaatnya sangat luar biasa. Amin. Apa yang diilhamkan, ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya sehingga tulisan ini bukan hanya sekedar tulisan tetapi memberikan dampak yang luar biasa, ya. Dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, sudah lihat di sana, memperbaiki kelakuan dan lain-lain. Dan bagian terakhir di sana dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan baik. Ini sangat kontras sekali dengan pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena ini satu konteks. Ya. Pasal 3 ayat 1 dan 2 itu keadaan manusia akhir zaman. Ya, tidak tahu berterima kasih, berlagak tahu, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, menjelekan orang, tidak mengekang diri, garang. Nah itu pasal 3 ayat 1. Padahal ayat terakhir di sana dikatakan kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tapi akhir zaman manusia akan seperti itu. Kontras, seolah-olah kontras. Ya, keadaan manusia. Dan di sana dikatakan pada secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tapi gak berubah-berubah. Ya, kita ke gereja setiap tahun coba introspeksi. Perubahan baik apa yang sudah kita munculkan. Tahun 2024 sudah mau selesai lagi. Apa perubahan baik yang kita sudah munculkan ini. Ya, begitu cepat. Ya. Apalagi firman Tuhan sudah mengubah hidup kita. Apalagi yang sudah berubah. Pikiran kita, hati kita. Ya, dendam, marah, iri hati dan lain. Sudahkah merubah kita? Gitu kan. Sangat kontras sekali. Ujungnya itu diperlengkapi untuk apa? Perbuatan baik. Amin. Haleluya. Manfaatnya kan luar biasa. Ya. Tapi keadaannya manusia seperti itu. Yang pada hakikatnya mereka beribadah. Yang pada hakikatnya mereka menjalankan ya ibadah mereka. Ya. Tetapi mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Mari saudara ambil kesimpulan sedikit mungkin dari apa yang sudah dipaparkan pada malam hari ini. Ya, waduh iya ternyata seperti itu ya. Tulisan yang diilhamkan Allah bukan hanya sekedar bermakna, tapi bagaimana roh menghidupkan. Kenapa Paulus tulis begitu? Dia lihat juga Timotius sudah mengalami perubahan luar biasa. Diubah hidupnya luar biasa secara drastis. Timotius juga demikian. Sampai pada akhirnya semua kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Ternyata identitas kita orang percaya adalah selalu berbuat baik. Amin. Aduh kalau mau bahas lagi bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Waduh sudah panjang kemana-mana. Tapi paling tidak saudara. Apa yang kita terima malam hari ini. Ya, segala tulisan yang dihilangkan Allah sangat bermanfaat. Sangat berguna. Ya, buat kita semua. Baik dalam generasi anak-anak. Generasi orang tua. Atau orang bilang sekarang generasi apa Z. Gen Z itu. Ya, selama berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara akan selalu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kan firman Allah berkata, langit bumi akan lenyap. Tidak ada satu iota pun dalam firman Allah yang tidak digenapi. Semua pasti digenapi. Digenapi dalam hidup kita secara global dalam gereja Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan. Semua akan digenapi. Tinggal bagaimana respon kita setiap hari akan firman Tuhan. Semakin cepat kita meresponi apa tulisan yang diilhamkan Allah itu. Semakin banyak perubahan-perubahan positif dalam hidup kita.
dalam kehidupan setiap hari. Dalam konteks melayani. Mungkin ada gesekan, ada perbedaan. Tapi kalau semua didasari oleh firman Allah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Waduh. Dalam 2 Korintus tadi ya. Pelayanan itu akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian firman Allah yang bisa saya bagikan di kesempatan malam hari ini. Biar firman Tuhan yang singkat ini ya akan terus menuntun kita, mengajar kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Mari terus buka hati dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan kita akan melihat perubahan-perubahan yang luar biasa. Mari mungkin pemain musik kita naikkan pujian yang tadi ya. Refnya saja, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Mari kita bangkit berdiri semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya, biar ini doa kita semua malam hari. Hidup kita disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu Yesus. Amin. Mau sepertimu Yesus. Haleluya. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu Yesus. Amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang menyempurnakan kami dengan firman-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Keluarga Sekinah yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai sejauh ini perjalanan iman kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Keterbukaan yang sungguh lewat firman Tuhan akan membawa perubahan-perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Semua yang diilhamkan tulisan firman Allah bermanfaat untuk merubah setiap karakter sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus-Nya memampukan kita semua untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan dapati kita semua adalah umat-umat Tuhan yang setia dan berkenan kepada Tuhan. Kita tidak sedang berusaha menjadi seperti orang lain, tapi kita sedang berusaha supaya hidup kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Buka hati lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, lebih cinta lagi dan mengasihi firman Allah. Karena tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan akan menerangi perjalanan hidup kita di tengah kegelapan dunia ini. Haleluya. Roh Kudus mampukan kita semua lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar malam hari ini. Kita hidupi, kita lakukan. Kita melihat perubahan luar biasa terjadi dalam kehidupanmu sebagai istri, sebagai suami, anak-anak, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam setiap usaha pekerjaan, bahkan dalam setiap kerinduan kita semua. Mari boleh mengangkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini. Ku mau sepertimu Yesus. Doa dan kerinduan kita semua. Nanti Ibu Cindy akan ke depan, akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Mau sepertimu Yesus.
hanya bagimu. Haleluya Yesus. Haleluya. Biar Roh Kudus memberikan pemahaman yang benar akan firman. Ya Roh Kudus, ya Rarabayase, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Setiap firman yang kami terima itu akan membawa perubahan dalam hidup kami. Itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan saja, tetapi itu menjadi daging dalam hidup kami. Itu benar-benar Tuhan membawa perubahan dalam setiap karakter hidup kami, dalam setiap keberadaan kami Tuhan. Oh terima kasih banyak Bapa di sorga. Kalau Paulus boleh berubah, kalau Timotius boleh semakin dikuatkan, kami yang hadir malam hari ini, firman Tuhan yang kami terima itu akan berguna dalam hidup kami. Untuk ke depan kami jalani hari-hari kami, untuk membawa kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Kalaupun firman Tuhan datang menegur kami dengan keras, ajar kami untuk mengikuti dan menurutinya. Kalau firman Tuhan itu datang untuk menasehati kami Tuhan, biar kami tunduk, kami lakukan, kami kerjakan sebagai tanda kasih kami kepada Engkau. Kalau firman Tuhan itu datang meneguhkan kami, kuatkan hati kami Tuhan untuk melakukannya. Kalau firman Tuhan itu datang untuk memberi jawaban dalam segala pergumulan kami, biar kami terus mengandalkan Engkau, mengandalkan firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu firman itu bukan hanya sekedar tulisan yang mati, tetapi firman akan membangkitkan iman kami. Firman akan membawa perubahan dalam kehidupan kami. Firman akan membawa untuk kami menjadi berdampak bagi keluarga, bagi pelayanan, bagi bangsa dan negara. Terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidupkan firman-Mu di hati kami. Hidupkan firman-Mu dalam kehidupan rohani kami. Agar setiap hari-hari yang kami jalani, kami bisa mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Firman-Mu luar biasa Tuhan. Firman-Mu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Itu termeterai, itu menjadi daging dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani. Pakai hidup hamba-Mu semakin heran dan luar biasa. Membawa seluruh umat Tuhan semakin dekat, semakin cinta, semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Semua kami yang sudah dengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah diperbaharui. Kami sudah menerima manfaat yang luar biasa dari firman Tuhan yang Engkau ilhamkan dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Atas nama keluarga Sekina kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iwan Masengi. Setahun ya Om ya, gak terasa ya. Masih seperti yang dulu ya ukurannya. Puji Tuhan ya. Kita berbahagia ya jadi milik Tuhan. Selalu ada sukacita. Makanya jangan bolong-bolong ibadahnya ya. Ada banyak berita-berita surgawi yang boleh menguatkan kita. Saya tadi sedikit ngantuk gitu ya. Karena saya baru pulang dari mengikuti konferensi wanita Pantekosta. Wanita Pantekosta apa ya? Nasional Pentecost Women apa yang conference gitu ya untuk wanita Pantekosta GPDI gitu ya se-Indonesia. Sangat-sangat diberkati dan acaranya padat banget. Tadi baru pulang agak sore jam 5, saya agak ngantuk gitu. Tapi puji Tuhan dari awal WL-nya semangat ya.
Pembicaranya semangat, soloisnya juga luar biasa. Jadinya sangat-sangat diberkati. Terima kasih ya Ibu, suaranya luar biasa, talentanya ya. Hari Minggu ada dopus ya. Nanti malam Ida akan share, kita cepat isi untuk penyediaan konsumsi. Dan juga nanti ada rapat badan pengurus hari Minggu itu ya. Lalu kita doakan Ibu Sinei yang sudah operasi katarak, malam ini mungkin gak datang. Ya, supaya Tuhan tolong pemulihannya biar sempurna ya. Segala sesuatu yang kalau kita bawa dalam doa pasti Tuhan tolong. Pengumumannya itu saja, tetap setia. Nanti saya juga akan bagi berkat setelah saya pelajarin lagi apa yang saya dapat di konferensi itu kemarin. Ada Bapak Pendeta Julianto Simanjuntak itu. Bagus sekali materinya ya, semua bagus-bagus deh materinya dari awal. Tapi yang dibawakan oleh Bapak Julianto Simanjuntak itu mau saya rangkum gitu ya. Apa yang saya dapat di sana saya mau bagikan kepada kita semua. Tentang luka batin ya. Luka batin mungkin kita ngalaminnya kecil, terus itu membentuk karakter kita menikah ada banyak problem. Ternyata problem itu sebetulnya bukan dari suami istri itu, tapi luka batin itu yang belum diobati gitu loh. Akhirnya suami atau istri membawa luka batin ketika mereka menikah, akhirnya itu jadi satu konflik di dalam rumah tangga. Tapi kalau kita tahu, oh latar belakang suami saya begini, latar belakang istri saya begini, akhirnya bisa ada kesepakatan, bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Bagus banget, terus saya juga udah minta nomornya, kalau Tuhan izinkan kita bisa undang untuk seminar keluarga Sekina ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Alton yang akan memimpin selanjutnya sampai selesai. Nanti Bapak Iwan Masengi akan doa penutup dan doa berkat. Makasih, silakan Ton. Terima kasih, kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Firman-Mu sudah memberkati kami. Jika kami memiliki firman itu, maka kami menjadi orang-orang yang beruntung, yang berkemenangan. Memiliki keuntungan yang dari Tuhan. Dan Roh Kudus terus mengerjakan firman itu di dalam diri kami menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan yang menolong dan kami percaya bahwa berkat Tuhan yang kami terima dan kami boleh kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Persembahan dijalankan. Haleluya. Dialah kekuatan bagi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita sampai selama-lamanya. Dan Dia senantiasa memberkati kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Aku percaya, aku percaya. Saya minta dengan hormat kembali pada Bapak Pendeta Iwan Masengi untuk memimbar dan doa berkat tutup ibadah kita. Memulihkanku, aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Segala puji, hormat dan pengagungan kami kembalikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus atas perkenanan dan penyertaan Tuhan. Ibadah pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami persembahkan, firman Allah yang sudah kami dengar, membawa hidup kami sebagai umat-umat Tuhan untuk tetap setia dalam mengiring dan melayani akan Engkau. Kami meyakini bahwa firman Allah, bahwa ibadah itu mengandung janji, bukan hanya di dunia, tapi sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah datang pada malam hari ini. Suami istri yang ada, berkatilah rumah tangga mereka Tuhan. Berkatilah setiap apa yang menjadi kerinduan mereka. Usaha mata pencarian pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Kalau ada mereka sedang lemah Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Ada yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Kalau yang tertutup jalan Tuhan buka jalan baru bagi mereka. Lebih daripada itu, iman mereka terus berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan keluarga besar Belgap Sekina ke dalam tangan Tuhan. Untuk pelayanan ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program-program mereka di sepanjang bulan bahkan tahun berjalan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang selalu pimpin sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat Ibu Nila, Tuhan selalu beri kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, urapan yang baru dalam memimpin keluarga muda ini untuk semakin bertumbuh kuat dan semakin setia mengiring melayani Tuhan. Rekan-rekan pelayanan yang ada juga pakai mereka
semua ikat dengan tali Kristus, supaya mereka bergandengan tangan melayani pelayanan pekerjaan Tuhan ini, percayakan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani pada malam hari ini. Persembahan yang sudah dikorbankan, Tuhan balas berkat janji firman Allah. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Sementara kami semua akan pulang ke rumah masing-masing dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Tiba di rumah dengan selamat, penuh dengan sukacita, sampai nanti malam kami beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru, memulai hari yang baru juga bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus. Mari mengangkat tangan tinggi semua di hadapan Tuhan. Kita terima berkat sebelum pulang ke rumah masing-masing. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kita semua masuk dalam kemuliaan yang besar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, akhiri ibadah malam hari ini. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk.